Sahabat KCA. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KCA dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Donald Fajar. Nah, kali ini saya ucapkan selamat untuk sahabat KCA dimanapun berada yang telah berhasil melewati proses pencairan kredit. Di mana pencairan kredit ini adalah suatu proses untuk sahabat KCA mencapai target-target tertentu dalam peminjaman dana di BPR KCA atau BPR Karti Sentra Arta. Dan kemudian kali ini coba saya akan menyampaikan SOP protokol realisasi kredit, di mana fungsinya adalah untuk sama-sama mengingatkan peran sahabat KCA dan peran kami sebagai staf atau karyawan dari BPR Karti Sentra Arta. Adapun protokol dari realisasi kredit tersebut adalah yang pertama, saya bacakan di sini, saya terangkan juga. Debitur memiliki kewajiban untuk mengangsur secara tepat waktu, baik datang sendiri ke kantor ataupun melalui transfer. Tetapi disarankan melalui transfer supaya sahabat KCA tidak terganggu waktunya juga. Kemudian transfernya kemana? Transfernya adalah ke rekening BPR KCA tanpa perlu ditelepon, kemudian mengenai tagihan, dan bahkan tanpa didatangi oleh petugas dari collection BPR KCA. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, resiko jika debitur menunggak. Apa sih resikonya? Yang pertama, slik menjadi jelek. Kemudian debitur tidak bisa mengajukan kredit di bank atau di BPR manapun. Itu sangat merugikan tentunya, bukan? Nah, yang kedua, agunan akan diambil alih oleh pihak bank. Kalau sahabat KCA tahu, itu namanya dilelang ya, lebih terkenalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di poin pertama ada, apa sih keuntungan menjadi nasabah inti? Yang pertama adalah kemudahan untuk proses top up, dan bahasanya itu apa ya kalau sahabat KCA? Top up adalah penambahan biaya kredit atau penambahan plafon kredit ya. Proses top up sepanjang agunan masih mencukupi. Artinya masih mencukupi, misal nilai agunan tersebut nilainya 500 juta, sahabat KCA bisa mengajukan pinjaman lagi. Terus kemudian kedua, bunga kredit yang spesial. Apabila keuntungan tersebut diambil, tentunya sangat menguntungkan ya bagi sahabat KCA. Bunga kredit yang spesial di bawah standar bunga KCA. Sekarang standar kita adalah 1,5%. Itu bisa dikurangi 0,1, 0,2, bahkan bisa 1% loh apabila sahabat KCA ya yang berhasil untuk top up kesekian kali dan sudah misalnya berbulan-bulan atau bertahun-tahun menjadi nasabah inti. Kemudian untuk yang ketiga, kredibilitas atau nama baik slik Anda atau sahabat KCA dimanapun menjadi baik dan lancar. Kemudian yang terakhir untuk keuntungan menjadi nasabah inti adalah bila ada kesulitan atau masalah, maka nasabah inti akan diprioritaskan dalam pelayanan. Misalnya pick up tabungan, pick up angsuran. Jadi itu kita lebih memprioritaskan. Nah, kemudian sahabat KCA yang sudah terrealisasi kredit, apa sih kerugian apabila bayarnya terlambat? Pertama, karena bunga progresif. Ya, apa sih bunga progresif itu? Akan bertambah setiap bulan, jadi akan menggulung-gulung terus gitu ya. Itu kan suatu kerugian buat sahabat KCA. Kemudian yang kedua, harus bayar denda, di mana denda itu akan bertambah seiring meningkatnya bunga tunggakan. Nah, merugikan juga kan. Kemudian yang ketiga, privasinya jadi terganggu. Waduh, dikunjungi collection, diteleponin terus, kan sangat tidak nyaman tentunya ya. Kami dari pihak bank tentunya akan datang, akan melakukan kunjungan secara insentif apabila sahabat KCA tidak melakukan pembayaran. Untuk yang keempat adalah kredibilitas di lembaga keuangan ya menjadi kurang baik. Contohnya di BI checking, di slik itu kurang baik. Jadi BI checkingnya itu menjadi buruk apabila sahabat KCA tidak melakukan pembayaran dengan baik. Kemudian ada kemungkinan penyitaan aset ya, penyitaan aset atau barang berharga yang sahabat KCA jaminkan di ini ya, di BPR Karti Sentra Arta. Kemudian yang terakhir nih yang kita sangat tidak harapkan, yaitu potensi masuk ke jalur hukum
atau ranah pengadilan. Aduh, amit-amit ya. Makanya sahabat KCA dijaga dengan baik ya supaya menjadi nasabah inti dan tetap mengantisipasi dari kerugian membayar angsuran. Kemudian ada poin jika memiliki uang lebih ya dapat disimpan dengan baik. Ada produk kita deposito maupun tabungan dan tentunya deposito dan tabungan tersebut akan menjadi pendapatan di mana akan mendapatkan jasa dari kita sesuai dengan sahabat KCA penempatan berapa bulan. Kemudian untuk selanjutnya apabila calon debitur atau mungkin sahabat KCA ini sudah menjadi realisasi kredit, tidak menutup kemungkinan nih memberikan referensi ke tetangga, ke rekan, saudara apabila ada yang membutuhkan modal ataupun pinjaman gitu ya. Datang saja ya langsung ke kantor kami, ada di Semarang Kota, di Eksparman, ada di Banyumanik, ada di Kudus, ada di Ambarawa, kemudian ada di Salatiga, yang terbaru nih ada di Tegal, Pekalongan dan Magelang ya. Datang saja atau nanti kita kasih di kolom deskripsi untuk kontak masing-masing. Kemudian kami sampaikan yang terakhir ya mengenai ketentuan yang harus dipahami oleh sahabat KCA dimanapun. Apabila nanti dalam proses penagihan itu H-7 pasti dari kami CS akan menghubungi untuk menginginkan pembayaran ya sesuai jatuh tempo, misalnya tanggal 20 itu ditelepon tanggal 13. Kemudian hari H CS menghubungi kembali memastikan debitur melakukan pembayaran, tentunya melalui rekening BPR KCA atau mungkin langsung datang sendiri ke teller. Kemudian H+7 nih, jika debitur mengabaikan himbauan tersebut, dari pihak kami maka akan SP1 buat sahabat KCA, makanya sangat merugikan sekali kan. Dan kemudian apabila sahabat KCA itu menunggak sampai 14 hari, ini SP1 diabaikan juga, maka kami dari pihak bank ataupun BPR akan memberikan SP2. Waduh ya, mengerikan ya. Dan pemberian informasi tentang pendaftaran lelang loh atau somasi. Kan itu sangat tidak diharapkan. Kemudian yang terakhir nih, apabila H+21 itu sudah dapat SP2 dan apabila tetap diabaikan, maka dari pihak kami akan memberikan SP3 dan melakukan pendaftaran lelang ya, baik agunan tanah, rumah ataupun yang kendaraan ya dan sejenisnya yang menjadikan agunan. Dan apabila debitur sudah mendapatkan SP1 dan SP2 kemudian debitur melakukan pembayaran seluruh tunggakan, maka SP tersebut semua akan gugur. Namun apabila tidak membayar seluruh tunggakan, maka SP3 dan informasi-informasi tentang lelang akan disampaikan dan harus diserahkan secara sukarela. Waduh, ini tentunya kita tidak mengharapkan ya buat sahabat KCA dimanapun. Dan kemudian saya ingatkan kepada sahabat KCA sebelum jadwal lelang itu terbit, kemungkinan sahabat KCA masih mau melunasi nih hutang-hutangnya dan tunggakan-tunggakannya, dan tentunya masih diizinkan untuk melunasi. Silahkan, kita akan memproses itu dan menghapus seluruh hutang dan tunggakan. Oke, itu bagian-bagian terpenting yang harus kami sampaikan kepada sahabat KCA dimanapun. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, mudah-mudahan informasi tersampaikan dengan baik ya. Dalam hal ini manajerial pribadi lebih penting supaya sahabat KCA dimanapun bisa mengelola keuangan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan BPR KCA ya, menjadi bagian keluarga besar dari BPR KCA. Saya ucapkan selamat untuk pencarian kreditnya, sukses selalu dan sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.